saya kelas 5A, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan membawakan materi kali ini yang berkaitan dengan mata kuliah BK di TK dan SD. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang bidang layanan BK di TK dan SD. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Jumadi Morisalam Tuasikal SPD MPD. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu tentang bidang layanan BK di TK dan SD. Bidang layanan BK di TK dan SD ini terbagi 4 bidang, yaitu yang pertama bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dengan sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Baiklah, yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyikapinya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bidang yang keempat yaitu bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Di bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus, dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya, serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Menurut Winkel pada tahun 2005 ayat 114, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Baiklah, selanjutnya tentang jenis komponen layanan BK di TK dan SD. Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika, dalam bukunya Landasan Bimbingan dan Konseling pada tahun 2014, mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklarifikasi keempat jenis layanan, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi individu yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu dalam memperoleh perkembangan normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Layanan kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan layanan bantuan bagi individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan dengan segera. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu memenuhi kebutuhannya yang dirasakan saat ini atau individu yang dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkembangannya. Indikator kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku bermasalah atau malas suai. Layanan ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya.
Layanan ini adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana-rencananya, seperti yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan atau pengolahan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi sosial, belajar maupun karir. Yang kedua yaitu dapat belajar memantau dan memahami perkembangan dirinya. Yang ketiga yaitu dapat melakukan kegiatan atau tindakan berdasarkan pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara proaktif. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Ketiga komponen program sebelumnya merupakan pemberian layanan bimbingan konseling kepada individu secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ketiga program layanan sebelumnya. Berikutnya tentang ciri program pelayanan BK di TK dan SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki 11 ciri-ciri, yaitu yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga yaitu program perkembangan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. Yang keempat yaitu program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Yang kelima yaitu program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan yaitu memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. Yang kesembilan yaitu memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang kesepuluh yaitu berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu tentang program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Baik, itulah penjelasan materi tentang bidang layanan BK di TK dan SD dari saya. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.